Ini filenya banyak, tapi sebenarnya kita bisa dikatakan satu berkas untuk data geospasial. Nah, isinya adalah data tutupan lahan tahun 1990 sampai 2021. Jadi per tahun yang berbeda dia ada datanya. Ya. Nah, kemudian silakan buka yang Excel paling atas itu yang paling penting. Excel ini dibuka dulu. Oke, perhatikan baik-baik, ada beberapa kolom di situ. Yang kolom A dan kolom B itu kan ada tulisannya, jadi kalian bisa paham isinya apa ya. Nah, sesuai dengan nama kolomnya itu adalah jenis penutupan lahan. Jenisnya ada 22 ya, 22 sampai di sini. Nah, itu nomor garis tapi atasnya ada kepala tabelnya ya. Jadi ada 22 jenis tutupan lahan. Kemudian perhatikan kolom C ada namanya kode PL. Nah, kalau kalian lihat kode PL itu seperti tahun ya, 2001, 2002, ternyata itu bukan. Jadi ini sebenarnya bukan merujuk pada tahun, tapi ini betul-betul kode. Jadi kalau ketemu kode 2001 maka dia tutupan lahannya adalah hutan lahan kering primer. 2002 berarti dia hutan lahan kering sekunder dan seterusnya. Kenapa harus pakai ini, Pak? Karena kalau kita memasukkan satu-satu menggunakan kata-kata biasanya sering salah. Jadi lebih mudah pakai kode. Oke, geser ke kolom yang B. Silahkan dilihat kolom B itu. Nah, di situ ada kolom yang namanya AGC ya. Nah, AGC ini singkatan. Bisa ditulis biar tak lupa, karena nanti di laporan juga ini disebutkan. AGC itu singkatan dari above ground carbon. Jadi kandungan karbon yang ada di atas permukaan tanah. Kenapa harus disebutkan dia di atas tanah? Karena seperti tadi saya sampaikan, di bawah tanah juga masih ada kandungan karbon juga, baik dari akar maupun dari tanahnya. Jadi nanti yang kita gunakan ini hanya kandungan karbon di atas permukaan tanah saja sementara ini. Nah, kemudian di sebelah kanannya lagi ada Frel C-Stop. Nah, Frel C-Stop ini sebenarnya juga mirip atau kurang lebih sama dengan AGC, hanya bedanya ini adalah kandungan karbon yang secara nasional digunakan. Tapi untuk latihan ini, untuk praktikum ini kita gunakan saja yang AGC. AGC ini dari mana, Pak? AGC ini sebenarnya gabungan dari banyak penelitian, ya. Jadi penelitian macam-macam digabungkan jadi dimasukkan dalam tabel ini. Oke, sekarang geser lihat yang kolom F. Kolom F ini sebenarnya bisa kalian pakai kalau mau menghitung berapa emisi karbon di lahan gambut. Kalau ketemu lahan gambut, kemudian kita bisa masukkan angka-angkanya itu berdasarkan tutupan lahan, maka dia akan ketemu juga berapa emisi karbon di lahan gambutnya. Tapi untuk yang sekarang saya hanya mengajarkan yang di living biomass saja, jadi yang ada di tegakan hutan dan lahan tanah. Cukup jelas sampai di sini tabelnya? Oke, yang perlu diingat sekali adalah kode PL ini, karena ini akan kita pakai nanti untuk menyambungkan dengan data geospasial, data peta. Oke, kalau sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, sebentar saya cek. Oke, sisanya hanya tambahan informasi kalau mau menganalisis berapa kehilangan hutan dan berapa penurunan kualitas hutan. Yang dalam kelas ini mungkin tidak harus sampai di situ. Cukup menghitung kandungan dan emisi karbon. Oke, kalau sudah kalian cukup ingat ini yang kolom yang ini ada 3 sheet ya. Nah, jadi ingat aja yang nanti dipakai adalah yang sheet yang legend. Yang duanya sementara tidak akan dipakai. Kalau sudah ini boleh ditutup. Silakan bisa geser ke klipis. Ada yang belum pernah pakai klipis sama sekali? Angkat tangan. Cukup banyak. Kalau aktif pernah. Oke, saya berarti menganalogikanya dengan menyamakan dengan ArcGIS aja ya. ArcGIS kalau buka file atau membuka data pakai apa? Tombol kuning kan?
tombol kuning ada plus itu biasanya kan. Ingat kan itu. Nah kalau di QGIS tidak ada tombol itu. Ya, bedanya pertama itu. Jadi kalau di ArcGIS biasanya kita kalau menambahin data tinggal ada tombol kuning yang bisa membuka segala macam data gitu kan. Segala macam format data. Nah, kalau di QGIS tolong konfirmasi dulu, menu pasti ada kan? Ada. Terus ada barisan icon yang di bawah ini pasti ada juga. Barisan icon yang ketiga ini ada nggak? Ada ya. Nah, yang ada plus-plusnya ini kalian bisa hover mouse kalian di atasnya ya. Ini ada open source data source, kemudian new save file, new temporary layer, tapi semuanya new karena ada plusnya di sini kan. Nah, ini kalau mau membuka yang baru, membuat yang baru, ya pakainya di sini. Terus kalau mau nambah gimana Pak? Silakan cari di atas itu ada menu layer. Nah, nanti dari sini kalian bisa add layer, kemudian sesuaikan dengan jenis yang mau dibuka. Tapi lebih mudah lagi, kalau kalian kembali ke sini, selalu QGIS ini ada 3 bagian utama ini. Ada yang nggak ada ininya enggak? Kotak yang isinya browser. Semua ada ya? Oke, berarti nggak ada yang kehilangan ini. Yang sebelah sini ada kotak yang namanya layer enggak? Ada semua ya. Kemudian yang tengah sini pasti kosong, belum ada apa-apanya kan? Nah, di browser ini fungsinya sama kayak file explorer kalian di komputer, ya. Jadi silakan langsung ke sini, kemudian cari folder di mana kalian simpan data tadi. Ya, silakan temukan data yang tadi kalian simpan, tampilkan di sebelah kiri ini karena kita mau langsung tarik dari situ biar cepat. Saya juga cari. Nah, sini saya tidak ini ya, cuma ada 4 file gitu ya, satunya Excelnya, yang keduanya projectnya, yang QGIS-nya, kemudian set filenya, kemudian satunya lagi ini layer definition atau bagaimana kita menampilkan data ya. Oke, kalau sudah ketemu, ada yang belum ketemu di browsernya? Oke, yang masih install tentunya belum ketemu. Yang sudah bisa jalan silakan langsung nyusul. Nah, ini kalian bisa langsung buka. Di sini ada save filenya, kalian bisa tarik saja. Atau boleh juga kalian tarik yang IRR-nya ini. Kalau mau berwarna-warni, boleh tarik ke bawah, boleh tarik ke tengah ini ya. Nah, kalau pakai QRR dia biasanya langsung mengikuti simbolisasi seperti ini. Jadi QLR itu definisi untuk simbol. Kalau kalian tariknya yang SHP, maka munculnya seperti ini. Tidak berwarna dan tidak asik ya. Kalau yang QLR sudah diwarnai oleh saya, sekarang tinggal pakai. Oke, beres urusan itu, tinggal menarik data kan. Jadi silakan mau pakai yang berwarna atau tidak, itu tidak masalah. Hanya masalah suka atau tidak gitu ya. Tapi pastikan hanya satu yang ada di sini. Jangan 2 kayak saya tadi baru. Satu aja yang dibuka, tidak perlu 2. Nah, selanjutnya ada Excel yang di atas. Kalau kalian klik lagi sampingnya di sini, nanti akan muncul 3 sheet yang ada di sana. Coba dulu. Ya, ini Excel tadi. Kalau diklik sampingnya sini nanti muncul 3 sheet. Kalau sudah muncul 3 sheet-nya, tarik yang legend. Yang legend kan tadi ya. Dia akan masuk ke bawah, tapi tidak muncul apapun di sebelah kanan ya, di tengah jalan. Ya. Barang kami pakai yang Nah, untuk membukanya memang tidak bisa langsung ditarik ya, jadi dia harus kita klik kanan. Pakai tombol klik kanannya, kemudian ada perintah di situ yang namanya open attribute table. Silahkan diklik, nanti akan membuka di sini. Ini isi tabel yang sama dengan di Excel tadi. Ya. Nah, supaya rapi, ini kalau kalian pergi ke sebelah kanan ini ada tombol paling kanan namanya doc attribute table. Pada saat posisi lagi membuka tabel ini ya. Silakan
tombol dock atribut table diklik aja, nanti dia akan merapikan tabelnya untuk menempel di sebelah bawah sini ya. Kenapa saya minta seperti itu? Karena kalau tidak ditaruh di bawah sini, begitu kalian klik yang ini nanti tabelnya hilang. Jadi kayak seperti ini ya. Nah, misalnya begini, saya klik lagi sini, tabelnya hilang. Tapi sebenarnya tidak hilang, dia hanya di belakang aja. Cuma nanti bingung carinya. Saya tidak bingung, tempelkan aja ke bawah seperti ini. Oke, ini sudah tabelnya. Sekarang kita buka satu tabel lagi. Nah, satu hal lagi. Ini memang saya belum jelaskan soal dasar JS, tapi saya harap sudah bisa dapat dari tabel sebelumnya yang lain. Jadi kita perlu satu tabel lagi dari miliknya data spasial atau data petanya ini ya. Jadi kita buka lagi di sini, klik kanan di nama yang PR. Kemudian buka lagi atribut table. Oke, nah sampai di sini saya perlu tanya balik ke kalian. Kelompoknya sudah menentukan kecamatan mana atau belum? Oke, kalau sudah terima kasih. Sama satu catatan ya, kalau ada yang merasa Pak saya nggak mau di kelompok situ karena gini, apapun alasannya, sementara belum boleh tukar. Jadi memang tujuannya supaya kalian mengenal siapapun yang ada di kelompok itu dan bekerja dengan siapapun yang ada di kelompok itu. Karena kalau kalian pilih nanti ada orang yang tidak pernah dapat kelompok. Oke ya. Nah, sekarang silakan dilanjutkan. Misalnya kalian sudah memilih satu kelompok itu, misalkan mengambil kecamatan Biatan, saya contoh aja di terserah. Ya, nah di sini kita mau pastikan ini ditaruh di bawah dulu ya biar rapi. Nah, jadi kalau di bawah nanti ada dua sheet, dua tab begini. Yang kiri ini yang legend, yang kanannya yang peta tutupan lahannya. Nah, kita mau pastikan kita kerja hanya di kecamatan kita saja. Tidak perlu lihat kecamatannya orang kan? Nah, jadi kita perlu memotong datanya dulu di sini. Memotongnya gimana Pak caranya? Oke, silakan dilihat tabel yang punyanya data spasial ini. Yang ini. Nah, tabel ini silakan cari tombol yang ada tulisan E atau sigma-nya di sebelah tengah ini. Ketemu kan? Silakan diklik. Tombol ini ngapain Pak? Nah, tombol ini adalah perintah query. Jadi query itu akan mengambil data sebagian dari seluruh data. Dalam hal ini kita mengambil kecamatan kita saja kan. Nah, caranya kalian cek yang di tengah sini ya. Di tengah sini ada berbagai macam perintah, tapi ambil satu saja yang field and value. Tengah-tengah. Silakan dikembangkan supaya kelihatan tengahnya apa isinya apa ya. Nah, kemudian kita kan mau ngambil hanya yang tadi saya pilih kecamatan Biatan ya. Kita kan hanya mau kerja di kecamatan Biatan. Sehingga di sini kalian double klik saja yang nama batch ya, yang namanya lebih bagus nulisnya yang nama batch, di double klik sampai muncul di sebelah kiri ya. Kemudian ada perintah dan operator matematik di bawah sini. Kalian pilih yang sama dengan. Kemudian tampilkan nama kecamatannya di sebelah kanan sini. Sebelah kanan ini ada tombol namanya all unit. All unitnya ini bisa kalian klik. Nanti muncul semua di sini nama kecamatan. Nah, kalau sudah muncul baru bisa kalian pilih. Pilihnya pakai double klik juga. Sehingga di sebelah kiri sini nanti akan tertulis nama batch sama dengan Biatan. Pastikan ini sudah terjadi dulu dan di sini tidak ada merah-merah. Kalau di sini ada merah-merah berarti ada yang salah di sini. Ya, perlu diulang atau perlu diperbaiki. Oke, kalau sudah, maka kalau kita klik select features di sini, dia akan memilih hanya yang ada di kecamatan Biatan saja. Ini tampilnya di sini jadi warna kuning semua. Jadi hanya ini yang terpilih sekarang. Nah, supaya kalian bisa membebaskan diri dari kecamatan yang lain kerjanya hanya itu, ini selection-nya ini bisa ditutup saja jendelanya. Kita sudah selesai dengan memilih.
Kemudian kalian ekspor file atau data tutupan lahannya. Nah, ngekspornya yang mana? Ini bisa diklik kanan dari namanya lagi. Kemudian di bawah-bawah itu nanti ada ekspor dan save selected picture as. Yang kedua ya, jangan yang pertama. Jadi kita mengekspor atau membuat salinan dari hanya yang terpilih. Jadi kecamatan kita tadi itu kita seleksi, kita pilih, kemudian kita ekspor hanya yang terpilih saja. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul jendela ini, pilihan untuk jenis, nama, dan seterusnya. Pastikan jenis tipenya atau formatnya di atas ini adalah shape file. S3 shape file, namanya dan tempatnya tolong tentukan dengan mengklik tombol yang ada 3 titik ini. Kemudian arahkan ke tempat kalian kerja. Saya tadi di D, di bawah sini. Nah, supaya gampang, klik aja lagi di sini, tapi jangan double klik ya, sekali aja untuk mengcopy namanya ke bawah sini. Nah, terus nama yang awalnya Berau ini kita ganti dengan nama kecamatannya. Saya punya tadi di atas ya. Yang lainnya jangan diganggu, yang diganti Beraunya. Jadi kita punya data PL untuk yang kecamatan ya. Oke, kalau sudah, ini tidak usah diganggu, yang lain biar aja. Sudah standar semua, kita okekan saja. Nanti dia akan menampilkan data hanya kecamatan yang kita mau. Nah, supaya kalian pengennya mungkin warna-warni juga kan datanya ini. Nah, supaya cepat, supaya gampang, kita copy saja pewarnaannya dari file yang Berau ya. Caranya dari PL Berau ini bisa kalian klik kanan. Kemudian ada nanti menu style. Cari menu style. Silakan diklik copy style, kemudian all style categories. Jadi dia akan mengcopy cara menggambarkan dan seterusnya. All style categories ya, sudah di copy. Belum terjadi apa-apa kan? Nah, kalau belum kita paste ke yang PL yang kecamatannya. Jadi klik kanan di PL yang kecamatan. Kemudian kembali ke style dan paste style, kembali ke all style categories. Nanti dia akan Rida juga mau video. Nah, kalau mau di layar bisa klik kanan kemudian zoom dulu ya. Oke, langkah pertama udah selesai ya. Jadi langkah pertama ini baru motong sesuai kecamatannya saja. Punya yang per kecamatan sudah punya tutupan lahan, tapi belum muncul di sini tabelnya ya. Tabelnya ini masih punya Berau ini. Jadi biar aman yang Berau kita tutup aja. Klik kanan kemudian remove layer. Tinggalkan hanya yang per kecamatan. Sama tabelnya, jangan lupa legend ini harus ada. Jadi sudah tinggal yang per kecamatan sama legend. Nah, yang per kecamatan ini belum ada tabelnya. Kita buka lagi tabelnya, open attribute table ya. Kita copy lagi ke bawah supaya dia semua ada di bawah. Nah, sekarang perhatikan tabel yang punya tutupan lahan ini. Tadi kita sudah lihat ada wilayah, kemudian ada kolom nama batch atau nama kecamatannya. Kemudian kolom-kolom yang lain, ini yang penting pertama adalah luas HA. Luas HA ini adalah luas dalam satuan hektar. Itu yang akan kita pakai nanti dalam perhitungan, karena kita akan menghitungnya berdasarkan luas area dikali faktor emisi yang tadi AGC. Oke. Nah, AGC-nya nanti masukannya gimana Pak? Nah, ini caranya ya. Jadi kalau kalian scroll ke kanan dari kolom-kolom ini, kalian akan ketemu kolom yang namanya PL90 ID, PL96 ID, dan seterusnya sampai PL21 ID. Ada yang ingat tadi PL ini kode apa? Yang di tabel Excel penutupan lahan ya. Jadi kolom inilah yang kita pakai untuk menjelaskan dia penutupan lahannya pada tahun itu apa.
dan pada tahun berapa apa. Jadi dia setiap tahun berbeda ya. Nah, kalian lihat juga angkanya di sini hanya menggunakan kode-kode yang tadi di Excel. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan tahap yang krusial di sini ya. Jadi ini kan ada, saya gambar sedikit aja ya. Ada data spasialnya, gitu ya. Silakan klik kanan lagi yang PL sebelah kiri ini. Kemudian ada menu properties, silakan diklik. Maka sudah muncul dialog box ini. Nah, di sebelah kiri ini ada macam-macam ya. Ada information, source, biologi, bla 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 banyak. Kalian pilih hanya yang join misalnya. Ada menu join di sebelah kiri. Nah, menu join ini tadi menjalankan yang saya jelaskan di papan tujuh.